Hai, perkenalkan nama saya Tesalonika Simandalahi dengan NIM 202204015. Di sini saya akan menyampaikan tentang arti penting menciptakan loyalitas dan kualitas pelanggan. Arti penting mempertahankan menciptakan loyalitas atau kualitas pelanggan, persaingan yang semakin hebat antara institusi penyedia produk belakangan ini bukan hanya disebabkan globalisasi, tetapi lebih disebabkan semakin cerdas, sadar harga, banyak menuntut, kurang memaafkan, dan didekati oleh banyak produk. Kemajuan teknologi komunikasi juga ikut berperan meningkatkan intensitas persaingan karena memberi pelanggan akses informasi yang lebih banyak tentang berbagai macam produk yang ditawarkan. Artinya, pelanggan memiliki pilihan yang lebih banyak dalam menggunakan uang yang dimilikinya. Loyalitas akan memberi keuntungan besar kepada institusi. Kemudian yang kedua, biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar membanding menjaga dan mempertahankan pelanggan yang ada. Ketiga, pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu urusan akan terpercaya juga dalam urusan lainnya. Biaya operasi institusi akan menjadi efisien jika memiliki banyak pelanggan loyal. Yang kelima, institusi dapat mengurangkan biaya psikologis dan sosial dikarenakan pelanggan lama telah mempunyai banyak pengalaman positif dari institusi. Keenam, pelanggan loyal akan selalu membela institusi, bahkan berusaha pula untuk menarik dan memberi saran kepada orang lain untuk menjadi pelanggan yang setia. Contoh yang saya ambil yaitu di sebuah hotel Swiss Berlin Medan, ada keluarga yang memiliki anggota yang alergi makanan. Karena itu keluarga itu membawa susu dan telur khusus. Namun setelah sampai di hotel, mereka melihat bahwa kedua barang tersebut tidak dalam kondisi yang bisa digunakan atau basi. Staf hotel dan manajer menyisir kota tetapi gagal mendapatkan makanan yang relevan. Namun koki eksekutif dari cabang resort tersebut mengetahui sebuah toko di luar kota yang menjual makanan ini. Dia menelepon ibu mertuanya yang di luar kota dan memintanya untuk membeli barang-barang itu dan terbang ke Medan secepatnya. Secepatnya pun mertua menyetujuinya dan reaksi pelanggan ini tidak bisa diungkapkan. Perlu diketahui bahwa pelanggan yang puas tidak serta-merta akan menjadi pelanggan yang loyal. Nah, pada hakikatnya manusia memiliki rasa ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru. Oleh karena itu, perlu ada strategi tepat dalam halangi pelanggan untuk pindah ke produk pesaing. Misalnya saja dengan memberi diskon kepada pelanggan yang loyal, halangan berpindah yang dibuat tentu saja dengan memperhatikan etika bisnis yang berlaku. Loyalitas pelanggan yang berada dalam tahap kognitif. Loyalitas pelanggan yang berada pada tahap efektif dapat dipertahankan dengan memberikan kepuasan, memberikan nilai tambahan, serta menciptakan rintangan berpindah seperti diskon bagi pelanggan yang loyal. Sedangkan pelanggan yang loyalitasnya berada pada tahap konatif dan tindakan, selain memberi kepuasan, kesetiaannya dapat diraih dengan adanya relationship berkelanjutan sehingga pada akhirnya muncul emotional cost bila mereka ingin pindah ke produk pesaing. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar wisatawan puas terhadap produk atau jasa yang dijual. Yang pertama, produk harus berkualitas. Hal yang paling mendasar dan merupakan pertimbangan utama konsumen dalam membeli suatu produk adalah kualitas dari produk tersebut. Tentu tidak mungkin jika seandainya Anda mempunyai bisnis kuliner dan Anda ingin mendapatkan keuntungan padahal rasa makanan Anda sangat buruk. Untuk melakukan riset dan pengembangan produk demi mendapatkan kualitas produk yang baik. Sebab tidak ada cara meyakinkan konsumen yang lebih baik daripada menciptakan produk yang luar biasa. Yang kedua, tawarkan pada konsumen yang tepat. Untuk mempermudah menjual produk kepada konsumen, produk yang Anda tawarkan haruslah ditujukan kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan produk Anda. Pastikan terlebih dahulu secara jelas siapa yang menjadi target pasar bisnis Anda. Anda bisa menentukan berdasarkan jenis kelamin, usia, ekonomi, dan lainnya. Begitu Anda dapat mempertegas siapa konsumen potensial Anda sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk berpromosi kepada orang yang tidak membutuhkannya lagi. Ditambah lagi jika konsumen sudah bertarget, tugas Anda akan jauh lebih mudah. Anda dapat menentukan tempat yang cocok untuk berjualan dan bertemu dengan calon konsumen potensial. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Berikan penawaran diskon atau potongan harga, meningkatkan penjualan bisnis passion, tingkat pengetahuan setiap konsumen terhadap suatu produk
tidak bisa disamaratakan. Ada beberapa konsumen yang betul-betul memahami produk secara mendetail, namun ada juga konsumen yang kurang begitu memahaminya. Dengan semakin pahamnya konsumen akan produk yang sedang Anda tawarkan, maka akan semakin mudah bagi Anda untuk meyakinkan konsumen tersebut agar mau membeli produk Anda. 4. Produk yang ditawarkan harus memiliki keunggulan kualitas yang baik. Produk Anda akan semakin meyakinkan konsumen agar mau membeli apabila produk tersebut memiliki keunggulan. Apalagi jika produk yang Anda jual merupakan produk yang sama dengan harga yang sama ditawarkan pesaing Anda, maka Anda dapat dipastikan dapat kesulitan untuk meyakinkan konsumen. Oleh karena itu, pastikan produk Anda memiliki suatu keunggulan. Misalnya dari segi pelayanan, jika banyak orang yang menjual produk serupa, Anda bisa menawarkan garansi produk yang lebih lama, gratis biaya pengiriman, atau pelayanan customer service selama 24 jam. Yang perlu diingat adalah memberi sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan oleh konsumen. Cara yang paling ampuh untuk meyakinkan konsumen agar mau beli produk Anda. Yang kelima, tunjukkan pencapaian bisnis Anda melalui mengetahui laporan penjualan lewat aplikasi kasir, buka bisnis pakaian, manfaatkan aplikasi kasir toko untuk PC. Apakah bisnis Anda telah jadi nilai lebih dapat dipamerkan kepada konsumen? Misalnya bentuk-bentuk pencapaian seperti produk yang pernah Anda raih, suatu penghargaan sudah ribuan orang sudah menggunakan produk Anda. Dengan menunjukkan bukti-bukti pencapaian tersebut, Anda dapat mengubah pandangan konsumen dan semakin memperkuat citra bisnis Anda terhadap konsumen tersebut. Kemudian yang keenam, tunjukkan testimoni dari konsumen yang pernah membeli. Cara meyakinkan konsumen bisa juga dalam menunjukkan testimoni dari konsumen yang lain yang sudah membeli produk Anda. Terlebih lagi jika terdapat testimoni pembeli dari kalangan publik figur atau figur-figur inspiratif, maka calon konsumen akan semakin tertarik. Oleh sebab itu, coba kumpulkan testimoni dari beberapa pembeli tersebut. Cukup penting untuk mengumpulkan testimoni ini karena pasalnya konsumen akan semakin yakin dalam membeli produk Anda. Kemudian yang ketujuh, biarkan konsumen mencobanya. Ketika Anda menawarkan suatu produk, biarkan calon konsumen untuk mencobanya dan dapat membuat mereka lebih yakin terhadap produk Anda. Jadi siapkan sampel gratis, contoh produk yang free trial yang bisa dicoba oleh calon konsumen. Bagi pebisnis penting untuk melakukan promosi secara konsisten, merupakan landasan utama untuk membangun keyakinan konsumen terhadap produk yang dalam bisnis Anda. Maka dari itu, langkah berpromosi yang tepat adalah dengan melakukan secara konsisten. Misalnya seperti launching produk baru setiap beberapa bulan sekali, setiap mendekati momen perayaan tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, perbanyak relasi merupakan jaringan yang konsumen untuk dapat membeli produk Anda. Demikian hasil penjelasan saya mengenai arti pentingnya menciptakan loyalitas dan kualitas pelanggan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan